Oke, perhatikan semuanya. Selamat siang. Siang. Oke, sekali lagi. Selamat siang semuanya. Siang. Saya akan membawakan doa secara agama Islam. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemudian hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua. Terima kasih ya, sudah hadir semua dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk saja ke materi yang minggu lalu kita pelajari. Nah, agar mengingat materi yang minggu lalu kita pelajari, akan Bapak putarkan salah satu video dan kalian bisa simak video berikut ini. Oke, ini adalah video yang dimana video ini juga kemarin sudah Bapak tayangkan. Jadi Bapak harap dengan video yang ada di depan kalian masih ingatlah materi apa yang kita pelajari. Nah, terkait video yang ada di depan, kira-kira apa itu? Laporan teks hasil observasi. Ya, saya Pak. Ya, silakan. Teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Kemudian, apa saja sih hal yang dapat kita observasi? Saya Pak. Ya, silakan. Bisa objek atau fenomena Pak. Mungkin seperti contoh tadi, kekayaan alam Kalimantan. Ya, terima kasih ya. Jadi coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua, pasti dapat ikan banyak. Yang penting yakin aja sampai kiamat tidak mungkin dapat ikan kalau di sini ya. Kemudian, nah, ini gambar yang ketiga, ada orang mancing kok tapi di pemakaman. Kemudian gambar yang terakhir, ya, lagi-lagi pokoknya dia bilang yang penting yakin. Nah, dari gambar empat ini, kira-kira aktivitas apa sih yang mereka lakukan? Memancing, Pak. Memancing. Iya. Nah, kira-kira kalau orang mancing, itu apa saja yang dibutuhkan kira-kira? Alat, Pak. Alat Seperti joran, tali, kail. Oh, itu ya? Iya. Oke. Coba Bapak gambarkan dulu ya. Capaian pembelajaran ya, bisa minta tolong salah satu bacakan. Oh ya, silakan. Capaian pembelajaran kompetensi dasar 4.1. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Ya. Kemudian setelah capaian pembelajaran ada lagi tujuan pembelajaran ya. Oh ya, silakan. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati teks, siswa dapat menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian manfaatnya kira-kira apa ya dalam kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini nanti? Ya, silakan. Sebagai sumber informasi untuk orang lain Pak. Oke, bagus, sebagai sumber informasi untuk orang lain. Ada lagi bisa menambahkan? Iya, silakan. Dapat mengasah keterampilan kita mengamati segala hal yang ada di sekitar kita. Iya, terima kasih ya. Kemudian di sini ada struktur teks laporan hasil observasi. Coba salah satu bacakan. Ya, silakan Ki. Struktur teks laporan hasil observasi. Ya. 1. Definisi atau pernyataan umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi manfaat. Pak, apakah ini berkaitan? Kalau tidak ada salah satunya ya, kalau tidak ada salah satunya tentu itu bukan laporan teks hasil observasi ya. Begitu juga sebuah joran ya atau sebuah alat pancing. Ini kan kita bisa sebut sebagai pancing. Nah, tapi apabila tidak ada joran, apakah bisa kita sebut sebagai pancing? Tentu saja tidak ya. Dia harus lengkap, ada jorannya, ada talinya, ada kailnya, maka dia bisa disebut sebagai pancing. Begitu juga struktur teks laporan hasil observasi ya. Kalau dia ada pernyataan umumnya, deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat, tentu itu sudah masuk ke dalam struktur teks laporan hasil observasi. Nah, ada teks yang Bapak sediakan di depan. Coba kalian cermati, Bapak berikan kalian waktu sekitar 2 menit. Silahkan baca teks yang ada di depan. Dari teks yang kalian baca, coba kalian perhatikan kalimat paragraf yang terakhir. Nah, kira-kira menurut kalian untuk paragraf terakhir itu kira-kira isinya tentang apa ya? Tentang buah manggis, Pak. Tentang buah manggis. Oke. Ada lagi yang bisa menambahkan? Ya Pak. Ya, apa? Manfaat dari buah manggis. Manfaat dari buah manggis. Oke. Kemudian ini adalah bagian yang ketiga. Pak, kenapa Pak diberi tanda tanya? Nah, disinilah tugas kalian nanti ya.
Kalian akan Bapak berikan teks, nanti kemudian kalian akan mencari apa sih deskripsi umum itu. Kemudian kira-kira bagiannya mana saja sih yang menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan bagian deskripsi bagian, entah itu deskripsi manfaat. Apa itu gagasan pokok? Kita lihat dulu ciri-ciri gagasan pokok. Ayo Radit, minta tolong bacakan nih. Ciri-ciri gagasan pokok berupa kalimat umum, memuat topik atau inti permasalahan yang berpotensi Kutipan yang ada di depan. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang berupa gagasan pokok dari kalimat yang ada di depan? Ya, kan. pada awal kalimat, Pak. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Oke, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Oke, betul. Ya, jadi itu adalah gagasan pokoknya. Ada pertanyaan kira-kira? Saya Pak, Oh, mau iya. bertanya, kenapa bagian awal kalimat itu menjadi gagasan pokok? Oke, pertanyaannya bagus. Kenapa bagian awal itu merupakan gagasan pokok ya? Terus yang lainnya apa? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Oh ya, silakan. bagian awal kalimat itu menjadi gagasan pokok. Adalah contoh penggunaan konjungsi dalam laporan teks hasil laporan observasi. Misalkan ada kata merupakan ya. Dan selain itu juga. Oke, sampai sini dari berdasarkan materi yang telah Bapak paparkan. Ada pertanyaan? Jadi, Pak, apakah tugas kami nanti mencari bagian atau tentang struktur gagasan pokok dan konjungsi, Pak? Oke, jawabannya. Maaf, jawaban. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kita lihat. Jadi di sini akan Bapak jawab ya pertanyaannya Red ya. Oke, apakah kalian akan menyusun struktur, kemudian membuat gagasan dan membuat ringkasan? Yang pertama, kalian akan Bapak minta ya, Bapak jelaskan tugasnya. Ayo kita gotong royong. Yang pertama, tentukan struktur dari teks laporan hasil observasi berdasarkan teks berbagai jenis ikan, sungai, Kalimantan. Jadi di sini nanti bagian kelompoknya ya. Yang pertama, kelompok 1 ada umbut rotan. Kemudian yang kedua ada tumis kalakai. Kelompok 3 ada tumis selur. Di depan sengaja Bapak kosongkan anggota kelompoknya. Tapi Bapak yakin, Bapak minta juga kalian bisa mencari teman kalian masing-masing dan kalian bisa mencarinya dengan adil. Paham? Paham. Oke. Terima kasih. Ada kendala? Di bagian struktur ini Pak, apakah kami tulis full atau bisa kami tulis dengan nomor paragrafnya saja? Nah, oke, perhatikan ya. Misalkan untuk yang pertama, kalian bisa saja tuliskan full ya. Kalau kedua, ada masalah kah? Pak, membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok ini, jadi kami bisa menambahkan kata-kata atau kalimatnya. Oke, bisa bukan kata-kata atau kalimatnya. Kalian perhatikan dulu nanti ya ceritanya. Kalau kalian sudah mendapatkan gagasannya, maka untuk membuat ringkasan. Ya. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi hasil pekerjaan dari kelompok 1 yang beranggotakan Pulau Kalimantan dikenal memiliki cakupan hutan dan sungai yang cukup banyak, tentunya sebanding dengan berbagai hasil kekayaan yang melimpah. Salah satunya adalah ikan. Ikan yang banyak dihasilkan merupakan jenis ikan air tawar. kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok kami. Izin menanggapi, Ya, persilahkan. kami sependapat dengan pekerjaan kelompok 1. Paragraf 1 merupakan pernyataan umum, paragraf 2, 3, 4, dan 5 merupakan deskripsi bagian, dan paragraf 6 merupakan deskripsi manfaat. Terima kasih. Kelompok 2 dipersilakan untuk kelompok 1 menanggapi. Di awal, kami memang kesulitan mencari batasan bagian pernyataan umum dan deskripsi bagian. Namun, setelah mencermati lebih lanjut, bisa kami atasi. Terima kasih atas apresiasinya. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan dari teman-teman semua. Sebelum kami menutupi, kan ada satu pantun. Ikan hiu nabrak kaca, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Oke.
Selanjutnya, dipersilakan. Presentasi hasil pekerjaan dari kelompok 2 yang beranggotakan Ria, Arini, dan Paulus. Untuk kelompok 2 dipersilakan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami kepada Paulus, dipersilakan. Tentukan gagasan pokok setiap paragraf berdasarkan teks berbagai jenis ikan Sungai Kalimantan. Paragraf 1. Ikan merupakan salah satu hasil kekayaan alam Kalimantan yang melimpah, karena Pulau Kalimantan memiliki banyak hutan dan sungai. Paragraf 2. Ikan gabus merupakan sejenis ikan predator yang hidup di air tawar. Paragraf ketiga. Ikan lele memiliki beragam golongan jenis lain. 2 di antaranya yang banyak ditemukan pada sungai Kalimantan yaitu ikan baung dan ikan kemper. Menanggapi hasil pekerjaan dari kami. Saya Ya, sudah dipersilakan. pekerjaan kelompok 2 sudah lengkap. Gagasan pokok setiap paragraf juga sesuai dengan hasil pekerjaan kami. Namun pada paragraf terakhir, kenapa gagasan pokoknya ditulis banyak sekali? Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Untuk kelompok 2 dipersilakan untuk menanggapi. Alasan kami ingin menulis secara detail gagasan pokok tersebut untuk melengkapi bagian ringkasan agar bagian manfaatnya lebih terlihat. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi dan tanggapan dari teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke depan. Apresiasi untuk kalian, hasil pekerjaan kalian sudah mampu menggambarkan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian di awal tadi, karena kita akan mengerjakan evaluasi akhir sebelum menutup pembelajaran. Nanti persilakan untuk kembali ke tempat duduk awal. Ini bolak-balik. Oke, bisa silakan mengerjakan ya. Ya, silakan. Pekerjaan kalian bisa dikumpulkan ya. Ya, kumpulkan saja. Sudah semua kan tadi kan? Sudah. Bapak minta untuk menyimpulkan pembelajaran siapa? Pada kegiatan kita hari ini kita telah mempelajari teks laporan hasil observasi, yaitu struktur, gagasan pokok, dan membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Oke, terima kasih ya. Kemudian, ada yang bisa menyimpulkan terkait tentang struktur teks laporan hasil observasi? Oh ya, silakan ya. 1. Definisi umum atau pernyataan umum adalah bagian awal pada struktur teks laporan hasil observasi. Bagian ini memuat keterangan secara umum dan berbagai informasi mengenai objek yang telah diamati. 2. Deskripsi bagian merupakan rincian bagian-bagian yang membentuk kesatuan hal yang dilaporkan berdasarkan pada hasil pengamatan. 3. Deskripsi manfaat biasa disebut bagian penutup. Deskripsi manfaat adalah paragraf yang mengandung manfaat dari objek pengamatan yang disusun. Iya, terima kasih. Terakhir, gagasan pokok siapa? Saya Pak. Iya, silakan. Gagasan pokok merupakan paragraf inti. Gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Harus ada gagasan pendukung yang membuat paragraf menjadi utuh. Oke, terima kasih ya. Jadi itu adalah kegiatan kita hari ini. Kalian telah mempelajari struktur, gagasan pokok, kemudian membuat ringkasan teks laporan hasil observasi. Kemudian kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari struktur teks laporan hasil observasi dan juga apa itu gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, salah satu bisa Bapak minta untuk memimpin doa. Saya Pak. Oke, persilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, Kalian bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Bapak harapkan semoga kalian sehat selalu dan kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Siap.